Shalom semuanya. Ya, luar biasa di tempat ini, sukacita yang besar. Saya boleh berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan, amin. Karena saya dari dulu juga berdiri di tempat ini. Saya tidak berdiri di tempat ini udah berapa tahun, Pak Mel? Adalah 3,5 tahun. Tepat 3,5 tahun. 100 untuk Pak Mel. Ya. Tapi itulah tadi waktu saya datang, saya masuk, saya ketemu sama memburu saya, ketemu saudara. Itu satu hal yang disyukuri, saudara. Rindu malam. Masih ingat kita motong motong video itu di rindu malam, gitu. Kita ketemu seperti ini, itu tak tertandingi anugerah Tuhan yang besar, amin. Banyak juga kita nggak ketemu. Ada teman saya badminton hari Senin, minggu depannya tak ada lagi. Kemana sih itu? Udah dipanggil Tuhan katanya. Baru main badminton. Gitu, apalagi zaman-zaman Covid. Jadi saudara, saya bersyukur karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Pak Jo, Bapak Rohani kita yang memberikan kesempatan, kepercayaan yang besar. Boleh saya membagikan firman Tuhan bersama dengan saudara tempat ini. Amin. Ya, jadi karena sudah 3,5 tahun, berarti saya mungkin bawa firman sekitar 3,5 jam. Jadi mohon panitia makan siang disiapkan untuk jemaat karena lewat makan siang. Baru yang kedua sebelum firman Tuhan, ada baiknya juga saya perkenalkan ya, karena ada yang baru ya. Ada kalau Pak Rindu Malam mungkin tahu, ya Mama Efraim mungkin kenal gitu kan, tapi kan Mama Dora, Mama Betty kan nggak kenal juga. Gitu. Jadi nama saya Netar Libron Sempak Pahan. Istri Melva yang Murda Manik, ya, jadi Rudy, Melva, Michael, angkat tangan baik atau berdiri, ya, ya, jadi Michael Ricardo, karena nama saya kan Rudy Melva, jadi selalu huruf MR, MR itu selalu saya ceritakan. Michael Ricardo. Yang kedua Rachel Michelle, RM lagi. Yang kedua angkat tangannya bro. Ya, yang ketiga Rizal Monik, ya RM lagi yang ketiga. Jadi kalau asal saya pasti di Kalang, jadi habis ini kita bisa Marta Rombo, amin. Dan saya sudah lahir di tempat ini. Ya, dulu saya sekolah di Bandung sama Pak Jo. Awalnya Pak Jo hanya bilang, dulu kita belum panggil bapak itu kayaknya pertengahan, aneh rasanya panggil bapak, bang, karena orang Batak kan, Bang Jo. Tapi karena semua sudah anak rohani kita sudah apa namanya makin usia, ya kita sepakat panggil bapak. Dulu saya pertama kali ke Rochdale hanya disuruh datang aja, saya tak mau karena saya di Bandung. Saya 10 tahun di Bandung, 11 tahun di Bandung, dan cukup mapan lah di Bandung. Artinya bisa mengajar, les, pendidikan, dan disuruh ke minta Pak Jo, tujuannya tak apa waktu itu, ada alasannya pernikahan. Akhirnya saya ke Batam, dan sampai hari ini saya tak balik lagi ke Bandung. Luar biasanya, saya ketemu istri di Batam juga. Di pelayanan ini juga, PT Sanyo, bagi keselamatan PT Sanyo, kan itu dulu lagu kita. Saya MC dulu, PT Sanyo 1000 orang, saya jadi MC. Jadi kalau sama Pak Johan langsung dibuat lagunya Pancaran Sinar Kasih, bukan? Teng gitu. Jadi banyak saudara apa namanya di Rochdale ini bersama Pak Jo, banyak hal yang mujizat terjadi yang membentuk karakter saya. Dan itulah anugerah Tuhan yang besar. Dan 3,5 tahun terakhir saya dilempar ke Botania. Dan waktu saya di Botania pun banyak hal yang terjadi. Banyak sekali mujizat yang luar biasa terjadi. Dan di Botania, nanti saudara boleh ke Botania, pasal itu boleh saudara datang ke sana. Kita ada kafe, ada penginapan. Dan pelayanan kita kami buat RTTB Botania juga. Jadi saya bilang sama Pak Jo waktu kami ketemu, Pak, memang kita udah lama tak ketemu. Ya, tapi saya bilang saya nggak bisa pungkiri saya darah dari Rochdale. Ya memang saya segan datang ke Rochdale. Kalau nggak Bapak buka pintu, saya segan.
Anak-anak rohani kita pun segan juga datang ke Botania. Pak Nando mana pernah dia datang ke Botania jenguk saya. Saya apalagi tak pernah juga jenguk Pak Nando di sini gitu, saat itu. Tapi satu hal hari ini adalah sukacita yang besar. Kita sebagai tubuh Kristus, kita saling mendukung, dan firman Tuhan pagi hari ini saya percaya menjadi berkat buat saya dan buat kita semua. Kita sekarang lagi merebut kota, merebut teritorial. Ya, kalau Tuhan percayakan kami di Botania, Pak Timanta akan ke Pekanbaru, saudara kemana lagi? Dan saudara bukan penonton. Memang ada kata istilahnya pemuka agama, hai penonton. Ya, saudara dan saya bukan penonton, tetapi saudara jadi peserta. Amin. Peserta nomor 1. Nah, jadi saudara itu peserta, bukan sebagai penonton. Berikutnya hari ini Februari ya, masih awal tahun baru, dan saya percaya ini menjadi rema buat saya dan saudara. Dan di awal tahun baru ini saya masih roh saya dipenuhi dengan perkataan Jehovah Nisi. Tuhanlah panjiku. Dan ini menjadi berkat buat kita semua. Karena saudara tahu, nama-nama panggilan itu kan Jehovah itu kan banyak. El Shaddai kan, gara-gara itu ada El Shaddai. Iya kan? Pengakuan iman itu di Bali dulu kita buat itu sama Karisda. Kami di Bali sama Pak Bakti, ayo kita buat pengakuan iman kita. Akhirnya kami tambah-tambahin, dan akhirnya jadi seperti itu. Dan saudara, kita tidak mau sampai di sini saja. Kita mau lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Jadi di antara banyaknya nama panggilan Jehovah itu di Perjanjian Lama, sebenarnya di Perjanjian Baru mengarah kepada Kristus. Karena zaman Perjanjian Lama itu masih orang Israel kan memanggilnya Jehovah, Yahweh atau apalah itu. Ada orang bilang Adonai. Jadi kalau nggak Adonai lagunya nggak pas, ya terserah lah. Makanya ada lagu selalu Adonai, ada seterusnya. Tetapi pagi hari ini yang mau kita lihat adalah tahun 2025, tahun saya dan saudara Jehovah Nisi. Amin. Apa artinya Jehovah Nisi? Tuhanlah panjiku. Seperti slide yang keduanya, next slide-nya. Tuhanlah panjiku. Di mana itu ditulis? Kita buka firman Tuhan di Keluaran. Jadi nanti sambil firman Tuhan, sambil testimoni ya, selama 3,5 jam ini saya akan menjadi berkat buat saudara dan saya, dan saudara pun menjadi berkat buat saya. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, maksudnya Joshua ya, pilihlah orang-orang baik bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Siapa yang pegang tongkat itu? Sekali lagi kita baca ya dari awal 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa. Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, ditelakannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang yang lain di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan mengingatkanlah ke telinga Joshua
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Baru ayat 15 ayat kita hari ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Amin. Tahun 2025 ini Tuhanlah panji-panji kita. Bendera. Waktu mereka melawan orang Amalek, tahu saudara, orang Amalek dibilang tadi ayat sebelumnya, orang Amalek itu akan dihanguskan, apa dibilang tadi, sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit ini. Orang Amalek itu akan hilang. Saudara, hari ini apa yang terjadi di Arab sana antara Israel dengan Filistin sering dikait-kaitkan dengan orang Amalek ini. Tapi saya mau katakan saudara, itu sejarah dan kita bisa lebih detail lagi. Atau boleh kasih dulu taruh orang Amalek itu supaya saudara tahu. Karena saya orang Batak, saya nomor 11 di Pak Pahat. Ya, kami Raja Sonang sama Pak Supri, kami satu bapak. Ya kan, Pak Supri adik saya, kami abangan. Orang Amalek, coba tarombonya. Iya, inilah tarombo orang Amalek, tapi kecil ya, karena saya tinggal copy pas saja. Itu bagian dari masih keturunannya si Jakob ya, masih anak Abraham, masih si Ishak, masih si Esau. Kalau saya di Pak Pahan nomor 18. Kalau orang Batak ada tarombonya. Kalau dari Raja Batak 9 generasi baru Raja Sonang 9. Jadi 9 tambah 18, saya nomor 27 generasi ke-27 kali satu generasi 30, 1900. Nah, orang Amalek ini pun akan bisa. Kenapa saudara? Orang Amalek ini berbicara tentang musuh, berbicara tentang peperangan. Saudara, hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita lagi berperang. Kalau saudara tak mau berperang, boleh disondo Maradia, baru selesai berperang. Kita memang lagi berperang kok, cuman perperangan kita mungkin berbeda-beda. Dan orang Amalek ini memang sudah ditentukan dari awal kok. Jadi jangan heran lagi apa yang terjadi sekarang. Iya ya, heran sekarang belum. Udah dikasih tahu kok zaman Yeskiel udah dikasih tahu kok semuanya. Jadi semua yang difirmankan Tuhan itu adalah ya dan amin. Yang jadi masalah sekarang saudara mau jadi penonton, jadi komentator, jadi apa? Yang lain tinggal saudara pilih. Tetapi jemaat Tuhan, RDTP, jemaat RDTP adalah peserta. Amin. Ambil nomor peserta saudara, berperang saudara, ambil senjata saudara, ambil teritorial saudara. Ya, Pati Mantap di Pekanbaru, ya inilah jalan Tuhan. Pak Meltari kemana lagi? Kena goyang, gitu kan? Ya, kena goyang terlalu kecil. Pekanbaru terlalu kecil, apalagi Botania pun terlalu kecil. Untuk bisa memenangkan peperangan, saudara harus di sana. Amin. Kita ini kan di Rostel ya, di Promised Land Ministry selalu kita katakan kita lebih daripada pemenang. Pada saat kita menghadapi sesuatu, melewati sesuatu di tahun 2025 ini, kita lebih daripada pemenang. Baru kita ingatlah firman Tuhan ini, Jehovah Nisi. Waktu kita ingat itu saudara, kita renungkan itu membuat tindakan kita. Karena musuh, tahu saudara, waktu orang Amalek mengejar orang Israel saat itu, tahu nggak tentara mana yang paling mereka kejar? Tentara yang lemah-lemah. Orang Amalek selalu menyerang yang lemah-lemah dari kumpulan tentara Israel. Saudara,
yang terjadi hari ini, peperangan kita hari ini sering diserang dari apa yang kelemahan kita. Jadi saudara jangan bangga, kan kelemahan saya kan suka marah, jangan pancing saya marah. Kelemahan saya marah, tahu, marah lagi ngomongnya, gitu kan? Artinya apa? Waktu kelemahan kita diserang, disinilah kita sebagai tubuh Kristus kita katakan, Tuhanlah panji. Saudara dan saya di FDTP tidak melihat saya, kita tidak melihat Pak Jo, kita tidak melihat Pak Nando atau saya, enggak, kita melihat panji-panji itu, bendera itu. Waktu kita melihat bendera itu, barulah itu dulu lagu kita kan, lagu saya waktu mahasiswa, ku mau di sana, kita yang mau ke sana, kita mau menuju panji-panji itu. Yang jadi persoalan adalah, saudara mau enggak mengebarkan panji-panji itu? Dan bangsa Israel saat itu lagi tak siap untuk perang. Tiba-tiba orang Amalek serang. Apa yang terjadi? Datang Musa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan terjadilah cerita, kalau tangannya ke atas, ini sering diterjemahkan para hamba Tuhan, ya kekuatan dari kita. Enggak, ini bukan berbicara tangan di atas atau di bawah. Lipat tangan pun kalau Tuhan bilang menang, menang juga. Bersiul pun kalau Tuhan bilang menang, menang juga. Jangan terpaku kepada batu dan tangan. Enggak, Tuhan tahu. Tapi kita terfokus kepada panji-panji itu. Di ayat yang lain dikatakan, Tuhanlah tongkatku. Kita melihat tongkat ini, tongkat gempa. Waktu Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, pergilah. Ya, bawa tongkat itu. Sebelum ayat ini muncul, apa yang terjadi? Mereka menghadapi Laut Teberau. Musuh di belakang, di kiri di kanan semua musuh. Dibelah Laut Teberau. Akhirnya bisa melewati. Apa yang mereka lihat? Tongkat. Tongkat inilah yang menuntun mereka. Dan waktu mereka melewati Laut Teberau, mereka kehausan. Itulah yang terjadi di ayat 17 di awal ini. Di Masa dan Meriba. Apa yang terjadi saudara? Mereka kehausan. Mereka kehausan. Banyak di Alkitab, ada beberapa di Alkitab, mereka lagi kehausan. Waktu mereka haus, apa yang terjadi? Mereka selalu menyalahkan Musa. Mereka menyalahkan Joshua. Saudara, kalau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, pelayanan kita selalu menyalahkan, tak ada yang itu kita harus bertobat. Kenapa saudara? Orang Amalek itu kan selalu menyerang kelemahan kok. Justru dalam kelemahankulah kuasamu sempurna, kata Paulus. Kita ini sebagai tubuh Kristus, dia sebagai kepala. Kita ambil bagian masing-masing. Kita menuju melihat panji-panji itu. Dan mereka kehausan, datang mereka pada Musa. Mereka berseru-seru. Apa kata Tuhan? Tolong. Dan apa kata Tuhan? Mus, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pukulkanlah tongkat itu ke batu itu, maka keluarlah air dari batu itu. Pertanyaannya, kapan dimasak airnya? Direbus dulu nggak airnya? Nggak dimasak. Artinya Tuhan yang membersihkan air itu. Yang kedua, ada gitu air dalam batu? Ada? Kalau batu kan ya batu, tidak ada itu, wujudnya aja udah beda. Batu itu benda padat, air itu benda cair. Tidak ada benda cair di dalam benda padat. Secara kimia, secara fisika itu di luar nalar. Tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Musa? Tuhanlah tongkatku. Saudara, di tahun 2025 ini kita peganglah tongkat yang sama, Kristus Yesus. Kristus Yesus. Kalau Kristus sudah selesai, Yesus lagi dikerjakan. Yesus Kristus dikerjakan dan sudah selesai. Di Alkitab itu banyak kali kata-kata itu ada maknanya.
Tuhanlah panji-panjiku di tahun 2025 ini, tongkatku yang menuntunku. Berarti masuk semua ayat firman Tuhan di Mazmur itu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Masuk semua itu. Kenapa? Karena dialah sebagai tongkat kita. Kalau saudara merasa ditinggalkan, Tuhan tak pernah meninggalkan saudara. Apapun perasaan saudara, apapun yang saudara hadapi, peperangan apapun yang saudara hadapi, katakan di tahun 2025, sepanjang 2025, Tuhanlah tongkatku. Baru saudara tegak kepala kita menghadapi musuh kita. Karena Tuhan kita kan sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayatnya mana itu? Ayat katakan bahwa Tuhan Yesus sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di mana itu? Ibrani 13 ayat 8. Boleh ayat firman Tuhan? Yesus Kristus, Kristus Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sama kok dia. Tuhan yang sama yang bertemu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang sama juga hari ini. Siapa yang berubah? Kita. Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Saya sama baju ini saya heran juga, kenapa menurut saya masih tetap sama. Saya nggak tahu menurut saudara. Saya mau katakan, baju ini yang bisa dibakar kapan saja, bisa hilang atau dicari, kan saya nggak bisa menjagain. Saya nggak bisa. Siapa tahu tukang cuci salah cuci, masuk tinta warna hitam. Atau tukang setrika, anak saya lagi nonton film Korea, dia ditaruh setrikaannya di baju kan, ya hore katanya, gosong di sebelah. Atau ditaruh di jemuran, tiba-tiba tak apa ada yang lewat diambil. Ada juga baju saya yang diambil di jemuran juga, ya sekaligus pengumuman. Tetapi ini ada sama saya, semua karena anugerah Tuhan. Gitu dia. Ini baru contoh kecil saudara, yang saya boleh bersyukur, kita boleh bersyukur. Di tengah-tengah peperangan kita, banyak karya Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan. Aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang baru. Yang baru itu buat saya, buat dia bukan baru. Sesungguhnya segala sesuatu di kolong langit ini tidak ada yang baru. Yang baru itu buat saya dan saudara, buat Tuhan. Udah tahu kok dia. Saya masih ingat saudara waktu kita di hotel khotbah besok kita, ketika aku direkam di dunia yang paling dalam katanya. Iya kan? Besok bilang, saudara kalau Pak Supri mau rekaman, Pak Suprinya dulu ada atau rekamannya dulu ada? Yang mana duluan? Iya, Pak Supri ada dulu kan, baru direkam. Tentuin tanggalnya. Kalau saya dan saudara, Pak Supri sebenarnya direkam dulu. Sesudah direkam, baru Pak Supri lahir. Saudara terima firman Tuhan? Kan ketika aku direkam di dunia yang paling dalam, rekaman saya dan saudara sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Tinggal saudara putar rekaman itu, tinggal saudara ambil, declare, ambil, klaim rekaman itu. Karena Tuhan rekam sebelum kita lahir loh. Kita direkam sebelum dunia dijadikan. Sesudah dunia dijadikan, baru keluar rekaman itu. Sebenarnya sudah direkam sebelumnya. Jehovah Nisi. Yang kedua, saya nggak tahu dah yang kedua terus. Karena kalau saya bilang yang ke-10 nanti kebanyakan saudara. Jadi kalau yang kedua terus kan selalu dua kan gitu kan. Di awal tahun ini saya sangat diberkati banyak firman Tuhan. Ada di ayat Alkitab, gak usah kita buka, nggak apa-apa. Persembahkanlah buah sulung. Persembahkanlah kata-katanya. Ada yang bisa bantu? Kepada Tuhan hasil pertama dari jerih payahmu.
Panen pertama dari jeripayahmu persembahkan kepada Tuhan. Saudara, menarik. Buah pertama atau buah sulung. Ini para petani saya tanya ini. Manis atau asam? Biasanya asam. Ya, saya petani juga. Saya suka bercocok tanam. Kalian sudah tahu itu kan, sampai kita rentangkan bunga kan. Ya. Buah pertama itu tidak baik. Buah pertama kalau mangga yang di sebelah, yang di rumah Pak Yusuf, saya yakin pertama asam. Ya, saudara yang makan kemarin itu sudah manis memang, karena buah pertama saya yang makan. Jangan bilang Pak Yusuf ya. Iya. Buah pertama itu tak bagus, jelek, busuk. Persembahkanlah buah pertama kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Sini yang busuk itu sini untuk saya. Sini yang asam itu untuk saya. Buah kedua, lebat dan seterusnya, engkau bisa makan. Saudara terima firman Tuhan? Tuhan tidak pernah tidak memberikan yang tidak terbaik bagi saudara dan saya. Yang jeleknya itu diambilnya. Buah sulung, makanya kita buat persembahan buah sulung. Ya, kita kadang-kadang terbalik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, boleh juga, tidak apa-apa bahasa Indonesia itu. Tapi yang terbaik saudara, jangan saudara bilang, oke, saya memberikan yang terbaik, saudara berikan 100.000. Berarti kesimpulannya berkat saudara 99.999. Karena yang terbaiknya 100.000. Kan gitu kan? Kalau dilihat dari matematika gitulah, gitu. Jadi buah sulung di tahun 2025 ini Tuhan ambil. Kelemahan kita Tuhan ambil. Tuhan yang menyempurnakan. Makanya kasih, 1 Korintus itu, kasih menutupi banyak dosa. Tuhanlah keselamatanku tahun demi tahun. Saudara, kalau Yesus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Waktu Yesus menyembuhkan wanita lumpuh yang di kolam Bethesda itu, makanya ada gereja Bethesda. Waktu perempuan itu di kolam Bethesda, dia cacat. Setiap orang yang kena sama cepratan air itu mereka sembuh. Baru waktu dia mau datang karena dia cacat, kan nggak boleh, harus di sini. Dia baru jalan, orang lain berlari-lari. Berapa tahun dia menunggu supaya dia sembuh? Berapa? 38 tahun. Saudara udah berapa tahun di Batam? Ada yang sudah 38 tahun? Angkat kaki dari sini. Karena nggak ada, makanya saya bilang angkat kaki. Ada yang sudah 38 tahun di sini? Jangankan 38 tahun di Batam, usia kalian, usia saudara pun mungkin tak sampai 38 tahun. Wanita yang cacat itu menunggu 38 tahun untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa dia bisa? Ada pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Hope. Makanya kita ini dalam Kristus dipenjarakan oleh pengharapan. Dipenjarakan oleh pengharapan. Bahasa Bataknya dibilang ini, prisoners of hope. Ya, prison. Ya kan? Dipenjarakan. Kita ini dipenjara oleh pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Wanita itu berani tahan dia 38 tahun menanti kesembuhannya, dan dia tidak mau ke kolam yang lain. Kenapa nggak dia cari kolam yang lain? Karena di situ orang selalu disembuhkan. Pertanyaannya, selama 38 tahun itu berapa orang sudah disembuhkan? Dia lihat. Saya yakin banyak.
Sebenarnya kalau wanita ini putus harapan, putus maharapakio aku namanya baru. Kalau sudah putus pengharapan, dia tidak akan mau lagi menunggu di sini. Saya percaya banyak yang terjadi di tahun 2024, 23, 21, 19. Tetapi tahun 2025 ini, saudara dan saya tidak akan pernah putus pengharapan. Amin. Iya. Kalau tahun 2024 belum terjadi, 2025 bisa terjadi. Bisa. Wanita itu aja menunggu 38 tahun. Waktu dia menanti, apa kata Tuhan? Ibu, siapa ya? Gitu kan? Apa yang harus aku perbuat kepadamu? Kata Tuhan lagi. Wah. Jadi dia udah cacat. Dia udah tahu cacat. Semua kota itu udah tahu cacat dia. Apa kata Tuhan? Apa yang bisa saya perbuat? Ada yang bisa saya bantu? Kira-kira apa jawaban wanita ini? Kok ngomong gitu sih? Udah tahu cacat, masih bertanya pula. Udah tahu di sini saya bertahun-tahun, masih bertanya, dilihat matamu ya? Kan gitu ininya, bahasa Indonesianya, logikanya, pola pikirnya. Tetapi apa kata Tuhan? Waktu Tuhan bertanya, apa yang harus saya perbuat kepadamu? Dia cerita kepada Tuhan. Waktu saya mau masuk kolam ini, orang udah terlebih dahulu. Saudara, ceritakan aja kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak ceritakan ke saya, nggak apa-apa. Tetapi ceritakan kepada Tuhan. Saya percaya, cerita yang saudara ceritakan itu kepada Tuhan, itu berubah balik. Itu yang kita khotbah Pak Jo di tempat ini. Senjata yang menyerang engkau akan berbalik kepada mereka. Kan itu yang kita dapat di sini. Kalau kita diserang keuangan, kita berkelimpahan dalam keuangan. Justru yang menyerang itu menjadi berkat kita. Semakin banyak serangan kepada saudara-saudara, itu ada kabar baiknya. Berarti apa? Jehovah Nisa, tongkat itu. Waktu tongkat itu saudara pakai, dari batu itu akan keluar air. Ada cerita air yang lain waktu bangsa Israel. Mereka lihat dari jauh. Mereka udah haus. Mereka haus. Waktu mereka haus, mereka lari-lari. Lihatnya air, lihat cantik, bersih. Di mana itu? Di Mara dan Meriba ya? Bukan Mara dan Meriba. Di mana itu? Yang air pahit jadi manis. Mereka datang, wah kita udah haus air. Diminum mereka. Wah, pahit sekali. Anak-anak udah senang-senang berenang, tiba-tiba diminum air itu pahit sekali. Waktu mereka meminum air itu pahit, wah, apa kata Tuhan? Mus, tongkat. Akhirnya Tuhan buat air pahit jadi manis. Pahit, tawar, manis. Pahit. Harusnya kan kalau air pahit jadi air tawar pun ya cukuplah kan gitu kan, jadi air putih, air galon. Karena dulu kita ada isi ulang kita ya, pamer. Iya, masih ada ya. Iya, kan air pahit kan jadi air tawar. Tuhan tidak buat sampai air tawar, buat jadi air manis. Makanya lalu kita biarlah manis kau dengar. Artinya apa saudara? Tuhan kita, Jehovah, Yahweh, Adonai, apa namanya lagi panggilan, tinggal saudara panggil lah. Kristus Yesus, Tuhan buat sepahit apapun yang saudara alami di tahun 2025 ini, Tuhan bisa rubah jadi manis. Gulanya dari mana? Tuhan yang menyiapkan. Kami saudara di Botania, puji Tuhan, Tuhan percayakan. Sesudah saya tidak banyak di sini, saya banyak di Botania, Tuhan buka jalan. Properti yang saya pegang, yang Tuhan percayakan hampir 10 miliar saudara. Ya, itu anugerah Tuhan yang besar, dipercayakan orang. Saya kan dari dulu memang sesudah saya di Batam ini pegang kunci. Saya nyampe di hostel ini, kunci saya pegang. Rata-rata gitu. Makanya kunci Tiban, kunci Windsor, itu rata-rata sama saya. Buktinya saudara, saya bisa kasih buktinya, saya pun nggak tahu. Kunci yang saya pegang hari ini, saya simpan ada sekitar 10
mungkin 10, saya belum timbang soalnya. Ada kunci yang saya pegang hari ini sekitar 5 kilo. Hari ini kunci saya simpan, nggak tahu kenapa. Itu jadi mungkin kesaksian juga, jadi juga ya, motivasi buat saya juga. Ada kunci rumah sekarang saya pegang lebih dari mungkin 3 kilo atau 5 kilo. Kunci El Shaddai itu saya pegang dulu, saya untuk pelikatin semua. Dan hari ini di Botania pun kuncinya dikasih juga sama saya. Yang punya bukan saya. Uang saya limper pun tak ada di situ. 5 perak pun tak ada uang saya di situ. Tetapi Tuhan percayakan. Saya percaya lewat apa yang Tuhan percayakan kepada saya, ya Tuhan akan berikan lebih dahsyat lagi. Amin. Begitu juga dengan kita di tahun dulu, jemaat Tuhan. Yang anak-anak sekolah misi sama. Waktu anak-anak sekolah misi, saya percaya ini angkatan berapa? Ya saya terharu juga berdiri di tempat ini. Anak-anak kita, angkatan berapa sekarang? Angkatan 26. Iya. Kan luar biasa itu. Kalau angkatan 26 ini kita sama-sama melihat panji Kristus itu, tongkat itu akan luar biasa, bisa mengubah dunia ini. Dan bisa mengubah dunia ini. Haleluya. Jadi kita ini adalah utusan yang dipenjarakan. Iya, Efesus ya, Efesus 6 ayat 20. Dan saya rindu di tahun 2025 ini yang kedua lagi. Ya. Di tahun 2025 ini RDTP, Rosdel, RDTP, PLN, kita adalah jemaat yang bertumbuh. Amin. Kita bertumbuh. Kenapa saudara? Ini sangat penting. Kita bukan kelompok sosial atau LSM gitu kan, tetapi kita adalah tubuh Kristus yang kita bertumbuh. Lewat jemaat Tuhan, lewat konsel kita semua bertumbuh. Tahu saudara bertumbuh? Bertumbuh itu dia aktif dan dinamis. Aktif artinya apa saudara? Saya sudah bilang tadi, kita ini bertindak, bukan penonton, tetapi kita peserta. Jadi saya rindu jemaat Tuhan di tahun 2025 ini ambil bagian saudara. Oh itu bukan talenta saya, enggak. Justru disitulah mujizat itu terjadi. Masih ingat 5.000 orang makan? Di mana mujizat itu terjadi? Di tangan mereka. Saya bersyukur, saya dilempar Pak Jo ke Botania, sehingga saya dapatkan mujizat saya di sana. Saudara pun dilempar kemana pun, saudara dapatkan mujizat saudara di sana. Artinya kita aktif, kita tidak pasif, kita hanya diam, menanti saja. Tidak. Wanita yang itu, biarpun dia di samping kolam itu, dia harus aktif juga. Tetapi karena saking aktifnya dia tak bisa mendahului orang lain. Dia menanti 30 tahun. Itu berbicara tentang waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tetapi yang pertama adalah kita aktif dan dinamis. Dinamis artinya bergerak. Masih kan main bola itu, pastor siapa itu? Gerak katanya. Kita bergerak. Dinamik, ledakan, kan gitu kan? Dinamik lawannya statis. Ya kan? Dinamis, movement lawannya monumen Pancasila Sakti. Sering dulu saya khotbahkan di sini kan, yang 7 orang pahlawan revolusi. Saudara ke Jakarta atau kemana, ke Lubang Buaya, masih kayak gitu dia sampai sekarang. Kenapa? Karena monumen. Saya rindu RDTP, Rosdel, PLN tidak jadi monumen, tetapi movement, bergerak. Kalau kita bergerak, disitulah terjadi mujizat itu. Ada ilmu fisika. Saya kutip di sini. Ahli fisika ya, bukan firman Tuhan, ahli fisika. Dibilang gini, kembali lagi bahasa Batak nih, ya kan? Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like cycling, bicycle. To keep balance, keep moving. Apa artinya saudara? Hidup seperti mengendarai sepeda. Supaya seimbang dia, go ahead sepeda itu.
Gerakkan sepeda itu. Kalau sepeda itu tak digerakkan, jatuh kan? Jatuh. Tapi kalau saudara gerakkan sepeda itu, nanti habis dari ibadah ini, saudara pergi ke YouTube cycling. Wah, itu saya udah nonton saudara naik sepeda, bus, rodanya ke bawah lagi, bahkan sampai gini ya. Jeleknya lagi, setahu saya sepeda 2 rodanya, 1 roda pun bisa. Rodanya hanya 1 sama sticknya kan. Pertama kan gini kan, naik. Wah, cuman saya nggak bisa kasih contoh lah, sepedanya nggak ada. Kalau ada sepedanya saya bisa kasih contoh. Dia 1 roda pun dia bisa atraksi. Kenapa dia bisa menggerakkan sepeda itu? Karena dia moving, dia bertumbuh. Tapi di balik itu ada juga beberapa YouTube sepeda. Sekali saya nonton saudara, itu luar biasa sekali saudara. Ada beberapa anak-anak sekolah di Tanah Karo, ada itu gurunya perpisahan. Saking pintarnya bapak naik sepeda, dibuat atraksinya depan murid-muridnya. Dia bangga sekali, senang sekali. Sepeda bisa lompat dan sebagainya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia bergerak. To keep balance, you are moving. Jadi kita harus bergerak, kita harus bertumbuh. Pada saat kita bergerak, di situ mujizat itu terjadi. Benar kata firman Tuhan, Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, benderaku. Di kata yang lain katakan Tuhanlah tongkatku. Tongkat inilah yang kita lihat. Dan banyak ayat firman Tuhan yang kita dapatkan dari Pak Jo itu berbicara tentang tongkat. Lambang PMI, ular, selalu ada tongkat. Apalagi tabernakel, di sana ada tongkat Harun. Itu menandakan penyertaan Tuhan. Saya percaya di tahun 2025 ini kita melihat tongkat itu dan kita akan dipulihkan. Mujizat demi mujizat kita terima di dalam nama Yesus. Pukulkan, pakaikan tongkat itu, dan tongkat itulah yang menjadi sumber mujizat. Tongkat itulah yang kita lihat. Apa yang mereka alami dari generasi ke generasi selama 300 tahun lebih, yang selalu menuntun bangsa Israel adalah tongkat. Generasi saya dan saudara, saya orang Batak, berarti kan saya generasi ke-18 tambah 9, 18 tambah 9 berarti 25, 30 generasi. 30 kali 30 tahun, 900 tahun. Orang Batak pertama kali ada 900 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2024, 2025. Selama periode ini 2000, 3000, 5000 sampai akhir zaman ini, siapa yang merubah generasi itu? Saya dan saudara. Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang jadi persoalan adalah saudara mau ambil bagian dari dia sama. Itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Haleluya.